saya merasa bahwa Persib itu udah menamatkan sepak bola Indonesia lah. Dan kalau sudah pemain yang direkrut adalah pemain seperti ini, saya justru merasa bahwa Persib harus juara Liga. Karena musim lalu dengan pemain yang tidak semewah musim ini bisa juara. Jadi kalau misalnya dengan pemain yang lebih mewah tapi nggak juara, menurut saya itu investasi manajemen dengan mengeluarkan uang yang lebih besar itu jadi tidak worth it. Bagaimana Igor Tolik melihat Persib setelah mungkin di Piala Presiden. Mungkin kedatangan Loncar ini bisa jadi reaksi melihat apa yang terjadi di Piala Presiden. Tapi yang menarik justru dari hasil riset yang saya lihat dari Daniel Loncar ini, memang secara gol itu dia hanya bikin satu gol. Tapi secara statistik, secara lengkapnya, Loncar ini punya aerial threat yang cukup bagus. Aerial threat. Jadi mungkin yang golnya cuma satu, tapi peluangnya lebih banyak. Gitu. Masih akan mendatangkan 3 pemain baru. Ini masih rumor ya, namanya rumor kan. 3 pemain baru katanya 2 asing, 1 lokal. Apakah memang ada potensi nih Persib menggunakan lebih dari 11 pemain asing di ajang ACL 2 musim depan? Ya, kemungkinannya sangat terbuka ya, dan mungkin kalau gue bisa prediksi tampaknya memang manajemen Persik dan juga Igor Tolik ya ingin melihat semua performa pemain asing ini khususnya di laga saat melawan Manila Tigers ya. Ada beberapa bobotoh yang nakal dalam tanda kutip kayak menjual Ramon Tanke di beberapa marketplace dengan harga yang nggak masuk akal gitu. Ada yang 1 perak, ada yang Rp3, ada yang Rp1.500, bahkan ada yang gratis Gratis gitu. ya, gratisan bisa. Bagaimanapun ini Persib dengan tuntutan yang sangat besar, dengan target yang sangat tinggi, apa iya kita harus mengandalkan pemain-pemain yang hanya di momen-momen tertentu gitu. Harusnya adalah ya setiap pemain dimainkan harus bisa berkontribusi gitu. Sintayong jangka panjang tapi dengan target juara di musim ini kayaknya ini masih harus jadi teka-teki nih apakah andai gagal dia masih bisa dipertahankan atau tidak ya. Karena kalau kita bicara kontrak sangat panjang dan kalau memang harus dipecat artinya Persija akan membayar kompensasi mahal juga untuk pemecatannya ya. Menuju akhir musim ini kalau disampaikan juara buat saya nggak akan aneh kalau sampai akhirnya dipecat gitu karena ada step berikutnya 100 tahun Jakarta. tentu nggak mau gagal lagi nih dari manajemen udah keluar uang banyak tapi gagal lagi gitu. Persib Bandung baru saja mendatangkan Daniel Loncar dari salah satu klub Liga Polandia di bursa transfer musim panas 2016. Manajemen Persib juga sudah memastikan Daniel Loncar bukanlah rekrutan terakhir Persib Bandung di bursa transfer kali ini. Nah, kira-kira siapa aja rekrutan teranyar Persib Bandung untuk memperkuat tim di musim 2026-2027? Nah, hari ini di Podcast Locker Room, gue Ramdhani Bur sudah mendatangkan 2 pengamat sepak bola ini untuk membahas perihal Persib Bandung dan juga klub-klub Super League lainnya. Yang pertama ada senior gua nih, sekarang lagi sering banget di salah satu televisi plat merah. Siapa lagi kalau bukan Bang Henry Wibowo. Halo. Debut nih ya. Debutnya ya. Baik. Alhamdulillah. Ini udah lama pengen gua undang, jadwalnya sibuk banget. Biasanya ngomongin MotoGP malah gitu kan. Ini Bang Henry biasanya juga selain sepak bola nasional, internasional juga expert di ajang MotoGP. Biasa di SPO TV dan lain-lain ada beliau. Nah, selain Bang Henry juga ada seorang jurnalis dan juga pernah jadi match analis Persib Bandung juga di tahun 2017 di era kepelatihan Coach Heri Setiawan. Siapa lagi kalau bukan Mas Ardi Sufi. Mantap. Selamat kenal. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Semoga pada sehat nih ya. Ya, alhamdulillah. Ini tadi seperti prolog di awal, kita bakal lebih awal juga akan bahas soal Persib Bandung dulu. Kita tahu kan Persib Bandung jadi salah satu klub yang paling intens lah di bursa transfer kali ini selain Persija dan Persebaya yang juga sangat aktif lah di bursa transfer kali ini. Nah, kemarin kan di hari Sabtu Persib Bandung mendapatkan atau mendatangkan bek asal Kroasia nih. Namanya Daniel Loncar. Dan ini merupakan rekrutan ke-8 Persib Bandung ya. Setelah nama-nama sebelumnya kan sebelum Daniel Loncar juga ada Peralta, ada Ragnar, ada Seni Wos dan lain-lain. Nah, melihat rekam jejak dan juga karir dari Daniel Loncar, seperti apa nih profil seorang bek yang asal Kroasia tapi lahir di Jerman? Gimana Bang Hendrik? Iya, ini artinya saat ini dengan kedatangan Loncar berarti Persib sudah memiliki 12 pemain asing ya. Dan sebenarnya kalau di Super League kan yang didaftarkan hanya 11 pemain. Dan bahkan yang bermain hanya 7 ya, yang starting line up ya. Betul. Dan jadi memang kehadiran Loncar sangat menarik untuk melihat komposisi bek tengah dari Persib. Karena sejauh ini
artinya kan sudah ada 3 pemain asing lainnya ya. Ada Julio Lopez, ada Julio Julio Cesar. Cesar, ada juga Mutombo begitu kan. Dan sebenarnya kalau kita melihat cara bermain dari Loncar sendiri ya, kalau kita melihat banyak rekaman-rekaman dia bermain, dia adalah tipikal back yang memang kuat dari duel udara dan kemudian juga positioningnya sangat bagus. Tapi sebenarnya Persib masih belum menutup kehilangan seorang Federico Barba nih. Nah, itu dia. Barba yang hengkang ke Palermo, karena Barba ini dikenal sebagai ball playing defender lah ya, bagaimana dia cara memainkan bolanya sangat baik. Dan Loncar, Mutombo, dan tadi Julio ini semua adalah tipikal back yang sebenarnya sama gitu. Tipe semua ya. Iya betul, dan gue sih memprediksi tampaknya memang dengan kehadiran Loncar ini, karena selain bagus bermain sebagai back tengah, Loncar juga bisa bermain di posisi back kanan dan juga back kiri. Karena sama kita tahu di back kiri ini kan praktis saat ini Persib hanya mengandalkan Eliano ya. Eliano, dan mungkin ini tipikal back yang memang versatile ya, serba bisa, dan mungkin nanti seorang Igor Tolik selain memainkan dia dari back tengah juga akan bisa melapis seorang Eliano. Tapi memang di satu sisi lain dan kehadiran Loncar sendiri semakin membuat menit bermain para pemain lokalnya bakal semakin tipis nih ya, seperti Dayon Mark ya kan, ada Hamraya Hanusa juga, ini akan semakin sulit sekali untuk bersaing ya di musim ini. Benar. Gimana Mas Ardi soal kedatangan Daniel Loncar nih? Sebenarnya ketika Persib mengumumkan pemain baru yang merupakan posisi back tengah, yang kemudian nanti akan seperti apa Persib akan bermain? Apakah mungkin jadi 3 back? Apakah tetap akan pakai skema 2 center back seperti musim lalu? Karena kalau 3 back sebetulnya, jadi mungkin kita atau Persib akan punya 3 pemain asing yang dengan 1 backup yang kapanpun dia siap main gitu. Tapi kalau mungkin hanya menggunakan 2 center back, yang mana ada 2 pemain lain yang akan dicadangkan gitu ya untuk di starter, itu akan jadi opsinya antara satu antara pemain ini akan bersaing ketat gitu untuk memperebutkan starting line up, atau mungkin ada pemain yang dikorbankan gitu. Karena toh sekarang masih dibuka juga bursa transfer bahkan sampai September nanti. September ya. Iya, jadi kemungkinan masih banyak terjadi nih. Belum lagi nanti misalnya akan ada pemain baru lagi gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaan adalah bagaimana Igor Tolik melihat Persib setelah mungkin di Piala Presiden. Mungkin kedatangan Loncar ini bisa jadi reaksi melihat apa yang terjadi di Piala Presiden. Mungkin ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh Igor Tolik khususnya di lini belakang. Tadi kita Persib kehilangan Federico Barba, yang sebenarnya mungkin ini jadi benchmark yang terlalu tinggi buat back-back lain yang datang ke Persib gitu ya. Ketika ada Barba dengan kualitasnya seperti itu, terus datang Mutombo, terus sekarang Loncar, otomatis bobotoh Persib ingin memiliki pemain yang setidaknya satu level gitu, atau mungkin satu level di bawah lah. Sementara mungkin ketika di Piala Presiden Mutombo cara mainnya berbeda, kualitasnya juga berbeda dengan Barba. Jadi Barba ini memang meninggalkan level yang sangat tinggi buat lini pertahanan Persib. Tapi untuk secara individu Loncar sendiri memang tadi udah disebutkan juga bahwa dia posisinya back tengah, dan mungkin dia juga bisa disimpan di back sayap di beberapa kesempatan dia dimainkan juga di back kanan. Dan mungkin ini juga bisa jadi tweak yang bisa dilakukan oleh Igor Tolik adalah misalnya Sandy Walsh dipindah ke back kiri untuk jadi tandemnya Eliano untuk di posisi back kiri, karena sampai saat ini Persib belum punya back kiri murni gitu ya. Selain Eliano pun yang sebetulnya bukan natural back kiri gitu. Karena mungkin dari bobotoh dan mungkin juga dari pengamat sepak bola menantikan apakah Persib akan mendatangkan pemain dengan back kiri posisinya gitu. Tapi ternyata back tengah lagi gitu. Tapi pada akhirnya sepak bola kan bukan hanya tentang posisi ya, tapi bagaimana seorang pelatih bisa memaksimalkan kelebihan dan kekurangan pemain-pemain yang ada. Dan Loncar tadi sudah disebut bahwa dia kuat di duel udara, dia kuat di prevent attacking lawan, tapi mungkin lemah di build up-nya, tidak seperti Federico Barba. Tapi itu tadi bagaimana nanti Igor Tolik bisa mengombinasikan dengan Patricio Matricardi atau Julio Cesar atau Mutombo. Karena setelah tidak ada Barba, kalau saya sih melihat di Piala Presiden kemarin peran ball playing defender ini diperankan oleh Matricardi. Dan itu cukup oke lah gitu, cukup oke, dan walaupun tidak ada di level yang sama dengan Barba, tapi Matricardi bisa melakukannya. Bahkan di momen gol Persija ya? Bukan lawan Persija. Pokoknya di salah satu gol yang Berguinho lalu umpan terobosan, lalu William Barros yang di back heel, itu berawal dari lawan Arema berarti. Ya, lawan Arema betul, lawan Arema. Itu berawal dari Patricio Matricardi yang melakukan progressive passing. Itu baru Berguinho berkombinasi dengan Sekulik dan akhirnya terjadi gol itu. Jadi Matricardi mungkin yang akan mengemban peran ball playing defender nanti di musim depan. Nah, tinggal tandemnya nih. Siapa? Apakah Loncar tadi yang baru
atau Mutombo Mutombo, atau Julio Julio Cesar, Cesar. atau mungkin jadi 3 back. Iya. Itu mungkin yang perlu kita tunggu. Karena lagi lawan Persija kayak sempat jadi 3 back ya kalau nggak Betul, salah. di 15 menit 15 terakhir akhir ya, itu ketika- tengahnya Matrikardi, kanannya Julio Cesar, kirinya Kiri Mutombo. Mutombo. Itu Yes. ketika diserang habis-habisan sama Betul, Persija. betul. Itu Persib udah pakai formasi 3-5-2 saat itu. 3-5-2, benar-benar. Nah, itu juga mungkin yang dilihat oleh Igor Tolik bahwa bisa nggak nih para pemain yang udah ada ini bermain dengan skema 3 back gitu. Dan mungkin itu juga jadi jawaban Daniel Loncar ini datang. Kita tahu dari Loncar tadi Bang Henry dan Mas Ari juga bilang dari skema atau atribut bertahan tuh oke banget ya, dia kuat dalam duel-duel udara. Tapi kita tahu dalam indikator menyerang Daniel Loncar nggak sebagus Barba lah. Kita tahu Barba tahun lalu kan berstatus sebagai back tersubur di Super League dengan 5 gol. Sedangkan Loncar musim lalu kalau nggak salah hanya mencetak 1 gol ya bersama klubnya. Nah ini apakah dengan ketiadaan Barba dan juga sebagai gantinya Mutombo dan Loncar, apakah ini jadi PR juga bagi lini tengah dan depan kalau nantinya di musim baru ya lu nggak bisa terlalu bergantung lagi nih sama barisan pertahanan untuk mencetak gol, karena di musim lalu kan kita tahu back-back Persib tuh sebenarnya produktif ya, selain Barba juga ada Julio Cesar juga mencetak gol krusial lawan PSM. Nah sekarang udah nggak ada Barba, terus juga penggantinya juga ternyata nggak tajam-tajam amat kan, kayak Mutombo juga kayak musim lalu cuma 1 gol juga kan. Nah gimana melihat situasi ini? Iya betul ya, karena tadi sudah sempat dibahas bahwa memang level kehilangan Barba ini untuk Persib sangat terasa sekali ya, dan bahkan terbukti saat pindah dari Persib pun Barba hengkangnya ke Palermo ya, yang merupakan kasta tertinggi juga ya, salah satu kompetisi Eropa. Jadi memang ini akan menjadi PR lagi untuk Igor Tolik. Dan kalau kita bicara strategi, memang sepanjang Piala Presiden ya, bagaimana saat itu Igor Tolik pun berbicara bahwa sebenarnya secara taktikal Persib belum siap 100% gitu ya untuk secara taktikal. Jadi memang kita melihat selama Piala Presiden ini praktis mungkin hanya ada beberapa pendekatan lah yang dilakukan oleh Igor Tolik, berbeda dibandingkan dengan Bojan Hodak ya. Dan benar tadi benar kata Bur bahwa ini akan menjadi teka-teki lagi nih, karena kehilangan Barba sangat memukul lah ya untuk Persib. Tapi penggantinya ini kalau kita berbicara beberapa musim terakhir, Persib hampir tidak pernah gagal merekrut pemain baru lah begitu lah ya. Betul. Dan mungkin ini juga scoutingnya juga sudah sangat panjang ya, bagaimana komposisi 4 pemain back ini, apalagi perlu diingat adalah Persib akan bermain di 4 kompetisi praktis ya. Jadi memang 4 back pemain asing belum lagi dengan pemain lokal ini akan menjaga lah kedalaman skuad Persib khususnya di lini belakang gitu ya. Gimana Mas Ari soal ketiadaan Barba nih, kita tahu sebagai mesin gol Persib Bandung dari barisan belakang sekarang udah nggak ada. Nah penggantinya yang nggak tajam semua nih, Loncar dan Mutombo. Gitu. Tapi yang menarik justru dari hasil riset yang saya lihat dari Daniel Loncar ini, memang secara gol itu dia hanya bikin 1 gol. Tapi secara statistik secara lengkapnya, Loncar ini punya aerial threat yang cukup bagus. Aerial threat. Jadi mungkin yang golnya cuma 1 tapi peluangnya lebih banyak gitu. Jadi mungkin di situasi set piece Loncar pun bisa diandalkan karena dia tuh tingginya kalau tidak salah 189 cm, kita cukup tinggi lah untuk di level Indonesia, walaupun nggak setinggi Yuran misalnya ya. Tapi ya buat level di Indonesia itu cukup tinggi, dan sebenarnya nanti kita lihat akan seperti apa skema set piece yang akan dilakukan oleh Persib sendiri. Karena kemarin juga ada 1 gol dari set piece walaupun lewat William Barros pakai tendangan volley pakai kaki kanan, cuman kita lihat setelah nanti ada pemain-pemain yang punya kekuatan di duel udara, termasuk Mutombo juga kuat di udara. Justru ini mungkin jadi opsi buat Igor Tolik nanti ketika Liga sudah berlangsung. Ada skema set piece yang memang mengandalkan banyak pemain yang kekuatannya adalah di aerial threat itu. Dan Daniel Loncar mungkin bisa jadi salah satunya. Jadi tadi walaupun memang secara golnya baru 1 atau cuma 1 di musim lalu, tapi secara kesempatan atau peluang dia unggul duel udara di area kotak penalti lawan itu cukup tinggi sebetulnya. Ini juga Mas Ardi dan juga Bang Henry, kita tahu Kang Adit selaku Deputi CEO PT BBB bilang ini sebenarnya dalam wawancara sebelum kedatangan Loncar ya, dia bilang kan masih ada beberapa pemain lah, tapi kata dia tunggu aja. Dia selalu ngomong gitu kan, diplomatis ya, tunggu aja. Gitu. Tapi di saat bersamaan juga kenceng rumor katanya Persib masih akan mendatangkan 3 pemain baru. Ini masih rumor ya, namanya rumor kan. 3 pemain baru katanya 2 asing 1 lokal. Nah berarti kan kalau 2 asing 1 lokal berarti makin banyak nih pemain asing Persib Bandung. Tapi juga kita tahu dengan melihat komposisi skuad saat ini kan sebenarnya ada beberapa posisi yang sebenarnya ya harusnya masih diperbaiki. Tadi kan juga Mas Ardi bilang, Bang Henry juga bilang full back kiri itu harusnya diperbaiki lah. Nah kalau misalnya menurut versi Mas Andri dan Bang Henry melihat
dari 3 pemain baru yang berpotensi didatangkan ini, sebaiknya manajemen Persib mendatangkan pemain baru di posisi apa sih? Bang Heri dulu deh. Ya, mungkin yang paling menarik adalah bagaimana ini kan sebenarnya kuota pemain asingnya udah lebih nih ya. Iya. Berarti dengan adanya kemungkinan opsi 2 pemain asing lagi ya, jadi artinya itu kan akan semakin berlebih lagi ya. Dan kalau kita bicara skuad yang ada sekarang, mungkin kalau memang Persib ingin kan tujuannya ini untuk compete atau bersaing di level Asia ya, bisa berbicara jauh ketimbang di musim lalu. Dan kalau kita bicara di posisi penjaga gawang nih, Teja Paku Alam kan bisa dibilang kalau memang ingin berbicara kompetitif di 4 event, berarti Teja Paku Alam butuh pelapis yang memiliki level yang sama seperti Teja Paku Alam. Dan mungkin pemain asing yang akan didatangkan kemungkinan ada di posisi kiper. Tapi jangan sampai seperti Adam Persibek di musim lalu kan, pemain asing yang unused nih, nggak kepake gitu. Jadi kan jadi sia-sia meskipun Adam di kompetisi Asianya masih didaftarkan. Jadi memang regulasi Super League dan Asia ini kan berbeda ya. Bagaimana Super League hanya ada 11 yang didaftarkan, sementara di Asia ini bebas ya, pemain asing mau berapapun bisa didaftarkan. Itu mungkin yang akan celah yang dimanfaatkan oleh Persib. Meskipun nanti jadi artinya ada beberapa pemain asing yang tidak akan bermain ya. Dan tadi satu ya di posisi kiper yang seharusnya menjadi pelapis Teja Paku Alam, dan mungkin ada di sektor bek kanan dan bek kiri nih. Yang sejauh ini juga tadi sudah kita bahas juga mungkin menjadi masih titik lemah lah ya dari Persib untuk bisa bersaing secara kompetitif di 4 event tersebut. Kalau Mas Ari gimana? Kita tahu penyerang juga sebenarnya bahasa Sekulic bagus, tapi kita tahu kan pelapisnya kayak Ramon masih kurang kompeten. Nah, Mas Ari melihat 3 penamaan posisi baru, rumornya ya. Nah, kebutuhan Persib di posisi apa aja, Mas Ari? Ya, sebenarnya kalau saya sih lebih melihat bagaimana, tidak melihat lebih ke apakah itu harus asing, apakah itu harus lokal. Tapi tadi posisi urgensi yang perlu ditambal itu apa sih gitu. Tadi yang pertama adalah bek kiri ya. Bek kiri dulu. Bek kiri tadi kita Persib tidak punya sama satupun pemain yang naturalnya memang bermain di bek kiri. Tadi posisi kiper juga saya setuju gitu bahwa sekarang Persib hanya bisa mengandalkan Teja Paku Alam sebagai kiper senior berpengalaman yang sudah teruji level dan kemampuannya, yang mana ketika turun ke level berikutnya atau pemain cadangannya saat ini adalah Fitrah Maulana. Jadi Teja Paku Alam saat ini udah ada di level yang udah bisa dibilang top karirnya dia di dalam sepak bola, sementara backupnya adalah Fitrah Maulana yang baru mulai. Terlalu muda ya. Terlalu muda gitu. Usianya masih 20 tahun, belum banyak pengalaman main di pertandingan liga dengan kompetisi yang lebih tinggi gitu ya. Walaupun dia pernah di timnas U23 dan U20, tapi ya levelnya berbeda gitu. Dia belum punya banyak pengalaman. Jadi ini level yang menurut saya perlu dipangkas gitu gapnya gitu. Apakah itu mungkin dengan kiper asing atau dengan kiper lokal mungkin kalau memang ada gitu. Tapi gap antara kiper utama dan kiper cadangan ini memang jangan terlalu jauh seharusnya. Setuju. Dan sekarang mungkin kalau bisa dibilang Persib baru cuma punya 2 kiper gitu. Fitra sama Teja, walaupun ada Raka sebagai kiper yang dari Persib Junior gitu ya. Tapi itu masih jauh lagi tuh untuk bisa untuk main di level liga gitu. Kalau di Piala Indonesia masih bisa lah ya. Itu mungkin bisa gitu. Itu pun cadangan dulu cadangannya Fitra mungkin. Tapi itu jadi gapnya, dan bahkan kalau kita berkaca ke pertandingan final lawan Persebaya, Persebaya itu pergantian antara Hernando dengan Reza Arya, itu selevel. Dua-duanya kiper timnas, dua-duanya ada di usia bisa dibilang lagi naik lah 24 tahun, 26 tahun gitu. Dan ya ketika mereka bermain kualitasnya tetap terjaga gitu. Fitrah main di menit-menit akhir ya walaupun tidak bisa diukur secara keseluruhan, tapi ya itu tadi ada level yang berbeda gitu antara kiper utama Persib sama kiper cadangan. Tadi kalau ngomongin soal striker, sebenarnya kalau ngomongin kuantitas, kita tuh Persib masih ada William Barros sebetulnya yang bisa disimpan sebagai striker. Lalu ada Ragnar Oratmangun bisa disebut striker yang mungkin kemarin di Piala Presiden baru Balsa Sekulic sama Ragnar Oratmangun. Sama Ramon Tangke itu baru 2 pemain gitu. Nanti di Liga atau mungkin setelah timnas kemarin gagal lolos ke semifinal, sekarang udah ada Ragnar, nanti mungkin William Barros bisa dicoba gitu. Nah sebenarnya nanti tinggal melihat apakah Igor Tolik sudah cukup melihat lini depan ini, karena kalau ngomongin persaingan di sayap itu sudah cukup penuh sebetulnya. Banyak banget itu. Peralta, Menalo, Beckham, Sadil, Berguinho bisa di situ juga. Dan ya banyak lagi pemain-pemain yang bisa bermain di sayap gitu. Nah, ketika udah mulai ada persaingan di posisi sayap ini, pasti beberapa pemain mungkin harus jadi serap untuk di posisi strikernya. Tadi ada Ragnar, ada William Barros gitu. Jadi untuk kuantitas sebenarnya Igor Tolik bisa melakukan tweak di beberapa momen gitu. Jadi nggak harus Balsa Sekulic, Ramon Tangke sama satu lagi misalnya beneran posisi striker gitu. Sebenarnya nggak harus seperti itu, karena ada pemain lain yang bisa mengisi posisi. Tapi yang paling urgent adalah tadi posisi kiper sama bek kiri.
Dan kita tahu juga dengan kehadiran Daniel Loncar nih, tadi Bang Henry juga udah ngomong Persib punya 12 pemain asing ya. Dan kita tahu kan juga di Asia nggak ada regulasi atau kota pemain asing yang mengatur kalau sebuah tim tuh dibatasi gitu jumlah pemain asing. Nah, dengan kehadiran Daniel Loncar juga ada potensi pemain asing tambahan. Apakah mungkin ini tanda Persib Bandung nanti di ACL 2 akan menggunakan lebih dari 11 pemain asing? Karena di musim lalu sebenarnya kan ada 12 ya. Tapi satu lagi ada yang bersibek dan itu juga nggak kepake kan, karena Persib keburu kesingkir dari Ratchaburi. Nah, ini dengan gebrakan yang dilakukan Persib sejauh ini, apakah memang ada potensi nih Persib menggunakan lebih dari 11 pemain asing di ajang ACL 2 musim depan? Ya, kemungkinannya sangat terbuka ya, dan mungkin kalau gue bisa prediksi tampaknya memang manajemen Persik dan juga Igor Tolik ya ingin melihat semua performa pemain asing ini khususnya di laga saat melawan Manila Dodgers ya di akhir bulan ini, dan mungkin di laga tersebut akan menjadi penentuan nih apakah ada pemain asing yang akhirnya harus tercoret atau mungkin harus dipinjamkan begitu. Tapi memang tadi apalagi ada kemungkinan opsi bahwa masih ada kemungkinan bertambah nih jumlah pemain asingnya ya. Ini bakal situasi yang sangat menarik sekali. Tapi tampaknya memang Igor Tolik akan melihat komposisi pemain asing ini sampai dengan laga melawan Manila Dodgers tersebut. Dan karena memang di laga tersebut praktis kan semua pemain asing itu bisa bermain ya. Dan itu akan menjadi evaluasi lah menyeluruh bagi skuad Persib saat ini. Meskipun kembali lagi ya, jangan sampai apa yang terjadi dengan Adam Persibek di musim lalu itu terjadi lagi ya. Karena sia-sia kan, udah dikontrak, sudah digaji, tapi ternyata bermain pun tidak pernah ya. Meskipun gue yakin sih secara budget sebenarnya manajemen Persib nggak bermasalah begitu ya dengan keuangan ya. Tapi alangkah baiknya memang kalau memang ingin mengontrak pemain asing yang surplus ya dibandingkan dengan regulasi Super League, memang yang benar-benar harus berguna di kompetisi Asia, yang berarti memang pemain ini memang harus layak juga untuk bisa berkompetisi di level Asia, karena kembali lagi ya setelah juara di Super League dan kemudian di Asianya tahun lalu masih belum berhasil begitu ya mencapai target. Tahun ini memang Persib harus benar-benar lah bisa merealisasikan target di kompetisi Asia dan juga ada di kompetisi Asia Tenggara juga ya, ya ASEAN Cup itu ya. ASEAN Cup Championship. Iya betul. Gimana Mas Ari soal potensi Persib menggunakan lebih dari 11 pemain asing di ACL 2? Kalau saya justru melihatnya kemungkinan Persib ya ada kemungkinan misalnya Persib lebih dari 11 pemain asing, tapi dengan rekrutan-rekrutan yang direkrut sejauh ini, misalnya selain pemain asing ada Ragnar Oratmangun, ada Sandy Walsh, yang mereka tuh sebetulnya secara kualitas tuh bisa dibilang di atas pemain asing. Ya, di atas rata-rata pemain lokal gitu sebetulnya. Apalagi Sandy Walsh itu udah teruji di Buriram musim lalu perempat final ACL Elite juga gitu. Ini sebenarnya dan kalau lihat misalnya Mutombo, terus Luka Menalo, terus Sekulik, itu mereka merupakan pemain-pemain yang di tim sebelumnya sudah terbiasa bermain di level kontinental gitu. Jadi udah terbiasa untuk berkompetisi, tidak hanya bermain di level liga, tapi bermain di berbagai kompetisi. Nah, kalau buat saya sih itu udah cukup mengupgrade kualitas dari tim Persib buat di musim depan, khususnya untuk berlaga di ACL 2 nanti gitu. Nah, nanti tinggal bagaimana, kalau saya melihat adalah bagaimana pemain yang udah ada saat ini saling bersaing untuk, karena tadi bursa transfer masih dibuka, bukan nggak mungkin pemain yang ada pun dipinjamkan misalnya, karena kayak Julio Cesar, William Barros, terus Ramon Teng itu kontraknya 2 tahun. Jadi bisa jadi mereka dipinjamkan dulu, nanti baru tahun depan mereka balik lagi, baru dilihat lagi dievaluasi. Karena seperti Tyran misalnya dulu. Tyran sempat dipinjamkan, ternyata bagusnya setelah dipinjamkan dulu gitu. Karena mungkin dari tim pelatih melihat gitu, Julio Cesar itu sebenarnya bagus, tapi mungkin lagi tidak cocok dengan sistem yang ada misalnya. Atau Ramon Teng gitu ya, di Kamboja dia bisa bikin banyak gol, tapi di Indonesia belum setajam itu gitu. Nah, mungkin situasi-situasi ini yang masih dilihat oleh manajemen. Tadi kalau ngomongin budget mungkin Persib masih cukup aman lah ya, nggak akan ada terlalu isu gitu. Tapi balik lagi gitu, pada akhirnya dari manajemen pun tetap akan memikirkan dari segi ekonomisnya tentu. Misalnya datengin pemain baru, otomatis pengeluaran setiap bulannya akan semakin membesar gitu. Apakah itu worth it gitu untuk menjalani musim yang panjang dengan 4 kompetisi itu atau tidak gitu. Kalau misalnya, apalagi ini kan Persib dilatih dengan Igor Tolik walaupun sudah ada di musim lalu, tapi ini bisa dibilang pelatih baru lah. Dengan gaya yang baru, belum teruji di level yang sebenarnya. Di Piala Presiden mungkin bisa mengalahkan Persija, bisa mengalahkan Arema, tapi itu cuma pramusim, belum berarti apa-apa kalau buat saya. Itu masih cuma ngetes aja gitu. Nah, ini yang nanti mungkin perlu dilihat ketika musim berjalan. Bahkan kalau musim lalu, kalau ingat,
setelah 3 pertandingan itu baru ada perekrutan lagi. Oh, iya, Tom Haye ya. Andrew Jung, Oh, Tom Haye, Eliano Barba. sama Eliano gitu. Itu yang terjadi di musim lalu. Nah, musim ini bisa jadi terjadi seperti itu. Benar. Setelah main La Liga, udah ada evaluasi, oh ternyata si ini kurang bagus, ternyata butuh ABC. Terus Liga ternyata misalnya kalau kurang bagus juga, bisa lagi ngerekrut lagi gitu. Jadi masih dinamis sebetulnya ketika bursa transfer ini masih dibuka. Ya. Dan kita tahu juga tadi beberapa kali Mas Ardi dan Bang Henry juga nyebut nama Ramon Tanque ya. Kita tahu Ramon Tanque di Piala Presiden 0 gol kan, 0 gol dan banyak membuang peluang yang sebenarnya sudah di depan mata gitu. Dan bahkan juga ada beberapa bobotoh yang nakal dalam tanda kutip kayak menjual Ramon Tanque di beberapa marketplace dengan harga yang nggak masuk akal gitu. Ada yang 1 perak, ada yang Rp3, ada yang Rp1.500, bahkan ada yang gratis gitu. Gratisan bisa ya. Bang Henry dan Mas Ardi melihat sosok Ramon Tanque seperti apa nih di Persib Bandung? Entah itu di performa musim lalu ataupun di berapa 5 laga Persib Bandung di Piala Presiden. Ya sebenarnya kalau berbicara musim lalu, Ramon Tanque pun setelah background dia lah ya, datang sebagai top scorer di Liga Kamboja, sebenarnya performanya juga masih jauh di bawah ekspektasi musim lalu ya. Dan di Piala Presiden, ini sebenarnya bobotoh seperti head to head nih antara Sekulik dan juga Ramon Tanque ya. Dan memang sepanjang Piala Presiden, kalau kita berbicara dari catatan golnya, dari cara bermain, memang Ramon Tanque ini jauh lah ya di bawah Sekulik. Sekulik bahkan mencetak 3 gol ya kalau nggak salah ya selama Piala Presiden. Dan memang artinya ini saat ini Ramon Tanque ini under pressure lah nih saat ini ya. Apalagi tadi sudah ada bobotoh juga yang menjual di marketplace. Memang artinya bobotoh ini kan seperti tekanan lebih lagi lah untuk para pemain ya. Karena memang pemain yang gabung Persib itu memang harus langsung membuat jatuh hati seorang para bobotoh ini. Dan ini Ramon Tanque sudah gagal melakukannya di musim lalu dan juga di Piala Presiden ini juga sejauh ini juga masih gagal begitu. Dan kalau kita bicara di Piala Presiden bagaimana sangat mudah sekali Ramon Tanque ini kehilangan bola, penguasaan bolanya juga sangat buruk, dan juga bagaimana cara dia melihat melihat rekannya begitu saat melakukan passing juga belum terlalu maksimal dan belum sebaik dari Sekulik di kotak penalti ya. Dan ini akan menjadi pembuktian lagi untuk seorang Ramon Tanque nih nanti ada kompetisi pramusim juga di Bali, lalu juga ada laga melawan Manila Leaders di 2 event tersebut. Ini akan menjadi benar-benar pertaruhan lah seorang Ramon Tanque nih. Kalau sampai dia belum bisa membuat bobotoh jatuh hati, dan juga Igor Tolik pun nampaknya memiliki opsi lain selain Ramon Tanque. Mungkin ya Ramon Tanque bisa jadi salah satu pemain yang nanti dikorbankan begitu ya, mungkin dipinjamkan atau mungkin dijual begitu sebelum nanti Super League dimulai. Iya. Gimana Mas Ardi soal Ramon Tanque? Ya, Ramon Tanque tentu saat ini menjalani karir dengan ekspektasi yang sangat tinggi ya dari bobotoh gitu. Ketika ya kita Persib kehilangan Andrew Jung yang juga kemarin top scorer di Persib. Yang memang sebetulnya berikutnya adalah di Ramon Tanque. Cuman kalau lihat sebenarnya kalau saya coba melihat dari kacamata misalnya Igor Tolik sebagai pelatih gitu ya. Dilihat dari 9 golnya Ramon Tanque musim lalu itu semuanya itu tercipta melalui proses yang dimana dia disuplai oleh pemain lain. Kayak crossing gitu-gitu. Crossing, tap in, heading, kan dia paling yang diingatnya adalah kemampuan dia dalam penempatan posisi dan headingnya, sundulannya. Dan juga yang menariknya itu dari 9 itu kalau tidak salah 4 asisnya itu dicetak oleh Berguinho. Yang sementara di Piala Presiden kemarin Berguinho keburu cedera. Itu yang mungkin bikin Ramon Tanque bisa ngegolin sampai akhir gitu. Bisa. Cuman balik lagi gitu, ketika dengan karakter Ramon Tanque yang seperti itu, dengan butuh disuplai, dengan melihat apa yang terjadi di sepanjang Piala Presiden, Ramon Tanque yang harus banyak dribble, harus banyak kontrol bola, akhirnya kelebihan dia tidak terlihat. Tapi mungkin nanti di Liga ketika Persib menghadapi tim-tim yang main low block, main yang 10 pemainnya ada di pertahanan sendiri, butuh banyak crossing. Mungkin disitulah Ramon Tanque bisa dimaksimalkan gitu kalau melihat kemampuan atau kelebihan yang dia sudah diperlihatkan di musim lalu. Cuman baik lagi, bagaimanapun ini Persib dengan tuntutan yang sangat besar, dengan target yang sangat tinggi, apa iya gitu harus mengandalkan pemain-pemain yang hanya di momen-momen tertentu gitu. Harusnya adalah ya setiap pemain dimainkan harus bisa berkontribusi gitu. Konsisten lah ya. Konsisten gitu. Cuman balik lagi gitu. Ada sisi dari kepelatihan, mungkin juga ketika tadi di starting 11 pemain atau pelatih hanya bisa memilih 7 pemain di starting 11, 9 untuk DSP. Harus ada 2 pemain yang tidak bisa masuk ke DSP. Nah, apakah semua pemain mau menghadapi situasi seperti itu gitu. Nah, mungkin Ramon Tanque sudah terbiasa untuk jadi pemain yang tidak dibawa ke DSP itu gitu. Dari segi ekonomis mungkin
dia mungkin kontraknya nggak seperti Peralta, nggak seperti Sekulik, tapi dia dibutuhkan di momen-momen tertentu. Dan ketika tidak dibutuhkan, udah nggak perlu dibawa DSW. Mungkin jadi seperti itu cara strategi memakainya gitu ya. Dan kemarin di Piala Presiden dicoba gitu untuk beberapa kondisi. Nah, cuman balik lagi, bursa transfer mesti dibuka. Apakah nanti misalnya, ternyata Ramon Teng dipinjamin aja gitu. Jadi supaya backup dari Sekuliknya pemain yang mungkin levelnya nggak jauh beda. Bisa jadi seperti level yang setara lah ya, dengan bahasa Sekulic ya. Betul. Kita tahu Persib Bandung sejauh ini sudah datang 8 pemain kan terbaru dan yang loncar itu kan. Dari 8 pemain itu 5 diantara udah main di Piala Presiden kan, ada Peralta, ada Luka Menalo, Gabriel Mutombo dan lain-lain. Nah, dari 5 pemain yang udah main sejauh ini, Mas Ardi dan Bang Henry impress sama siapa aja nih? Kalau gue pribadi, gue paling impress sama yang pemain Jepang ya, Gakuto Natsuda ya. Dan dia seperti memberikan warna baru lah ya di lini tengah dari Persib. Dan ini tipikal gelandang Jepang banget ya, main praktis, pintar mengambil bola. Simple banget ya. Dan dia tipikal gelandang breaker juga nih untuk pemutus bola. Dan kalau kita bicara musim lalu, peran tersebut ada di seorang Mark Klok ya. Dan bagaimana di timnas Indonesia pun Mark Klok menjalankan peran yang sama lah sebagai breaker begitu. Dan dengan kehadiran seorang Gatsuda ini ya, ini akan memberikan opsi berikutnya lah untuk seorang Igor Tolik di posisi tersebut. Karena kalau kita bicara Mark Klok, tidak mungkin lah dia bisa tampil konsisten di semua ajang ya, di 4 ajang tersebut. Dan di Piala Presiden, Natsuda bisa membuktikan hal tersebut ya, khususnya di laga melawan Persija ya. Bagaimana dia tampil sangat konsisten, bermain sangat tenang. Dan memang ini tipikal-tipikal pemain Jepang lah ya, bagaimana seperti dengan tekanan itu sudah terbiasa lah dia bermain dengan tekanan dan cukup tenang juga seorang Natsuda ini. Dan kolaborasinya di lini tengah Persib juga akan sangat patut menarik nih ditunggu ya. Dengan keadaan Natsuda, apakah bisa menggeser seorang Mark Klok atau justru Mark Klok yang akan tetap menjadi pilihan utama atau Natsuda yang akan menjadi opsi berikutnya dari bangku cadangan. Tapi memang sejauh ini kalau kita bicara rekrutan asing baru ya dari Persib yang impress di Piala Presiden, menurut gue sih Natsuda yang benar-benar performanya memberikan warna baru lah di lini tengah Persib. Dan mungkin pemain yang memang dibutuhkan ya dari skuad Persib kalau kita berbicara dari musim lalu. Karena memang musim lalu hampir Mark Klok ini tidak tergantikan lah ya. Di Asia, di Super League selalu bermain. Dan dengan kehadiran Natsuda ini akan memberikan napas panjang lah kepada Mark Klok ya. Kalau Mark Klok istirahat dia bisa beristirahat sehingga Natsuda pun bisa penggantinya memiliki level yang sama seperti seorang Mark Klok. Gimana Mas Ari soal rekrutan baru Persib Bandung? Ya, jadi kalau dilihat dari pemain-pemain yang sudah bergabung saat ini, memang Natsuda itu sesuai kebutuhan Persib saat ini. Kalau diingat musim lalu, khususnya di pertengahan musim itu ada momen ketika Mark Klok cedera, itu Bojan Hodak sampai harus memindahkan Eliano ke posisi gelandang, lalu Frans Putros di posisi gelandang gitu. Jadi di sini sebetulnya ada kebutuhan dari musim lalu itu untuk posisi gelandang, walaupun memang secara komposisi itu masih ada waktu itu bahkan sampai Deddy Kusnandar dipanggil lagi tuh dari Bayangkara FC gitu, dari Loan. Sebenarnya sekarang masih ada Deddy Kusnandar, lalu ada Nazril juga sebagai pemain muda. Tapi sebetulnya di posisi itu Persib memang membutuhkannya dan Natsuda langsung mendelivernya dengan baik gitu. Ditandemkan dengan Lucho Goicoechea, bahkan Goicoechea kemarin di Piala Presiden menurut saya jadi salah satu penampil terbagus juga gitu di sepanjang Piala Presiden. Yang artinya Natsuda dengan karakteristik dia bermain sebagai, kalau saya sih menyebutnya bukan breaker tapi lebih ke pengatur tempo. Karena dia lebih banyak main umpan-umpan pendek, terus dia penyeimbang, pengatur tempo. Tinggal nanti bagaimana dia harus bisa menyeimbangkan dengan siapa tandemnya. Apakah itu Mark Klok, apakah itu Lucho Goicoechea atau mungkin Tom Haye. Dan persaingan di lini tengah akhirnya sekarang semakin ketat juga gitu. Kalau kemarin harus memindahkan Eliano dan Putros, karena sekarang juga Putros sudah nggak ada. Sekarang Natsuda sudah ada posisi itu yang mungkin bisa mengganti salah satu posisi untuk line up-nya gitu. Tapi sebenarnya yang saya juga cukup impresif itu justru Mariano Peralta juga. Walaupun ada kartu merah di pertandingan final, tapi yang perlu dimaklumi adalah dia bergabung paling telat di antara skuad Persib yang lain. Dan ketika dia bermain misalnya hanya beberapa menit ketika lawan Persija itu udah hampir bikin peluang. Termasuk juga di pertandingan kemarin udah hampir bikin 2 assist malah untuk Sekulik gitu. Jadi dengan tempo yang singkat kita udah cukup bisa melihat Peralta ini memang pemain yang spesial gitu. Khususnya untuk di Liga Indonesia mungkin untuk menghadapi tim Indonesia. Jadi saya sih Natsuda tadi setuju ya, mungkin kalau secara level gitu ya. Yang pertama Natsuda, kedua Peralta, yang ketiga Sekulik gitu. Yang udah langsung membuktikan dengan 3 golnya. Benar. Selain pemain baru Persib Bandung, tentunya yang kita soroti adalah sosok dari Igor Tolic. Ini Igor Tolic kita melihat kayak memberikan sentuhan berbeda ketimbang Bojan Hodak. Di bawah asuhan Igor Tolic, Persib Bandung kayak lebih
lebih suka menguasai bola lah ya. Terbukti juga dari beberapa match Persib Bandung juga unggul ball possession. Nah, tapi kalau melihat dari kacamata Bang Henry dan Mas Ardi, ada perbedaan mencolok nggak sih dari gaya permainan Igor Tolis dan Bojan Hodak? Ya kalau secara defensif sebenarnya dua pelatih ini tipikal yang memang secara defensif cara bertahannya kurang lebih sama lah ya, Igor Tolik dan juga Bojan Hodak. Dan mungkin kalau yang diperhatikan selama Piala Presiden lebih mencolok dari Igor Tolik adalah bagaimana peran dari seorang bek sayap, bek kanan, bek kiri yang sangat sering saat ini bermain ke tengah begitu ya, membantu serangan di tengah, dan ini sangat berguna saat bertemu lawan-lawan yang memang bermain kompak di tengah ya, bermain menumpuk pemain di zona pertahanan begitu, sehingga memang peran pemain sayap yang masuk ke tengah ini kan memang ini strategi di sepak bola modern ya, bagaimana seorang bek kanan bek kiri itu tidak hanya fokusnya membantu serangan ke depan, kemudian juga kebalik lagi ke belakang. Saat ini kan sudah sangat dinamis sekali ya strategi ya, dan mungkin itu yang paling membedakan dari Igor Tolik dan Bojan Hodak, bagaimana para pemain saat ini juga tidak hanya mengandalkan crossing panjang gitu, dan lebih banyak juga melakukan penetrasi di tengah, meskipun tapi sekali lagi sebenarnya tantangan dari seorang Igor Tolik ini adalah bagaimana ia harus menguasai ruang ganti pemain nih, dan ini sudah dibuktikan oleh seorang Bojan Hodak ya, meskipun tadi sudah dikasih tahu juga bahwa memang Igor Tolik ini sebenarnya bukan sosok baru lah di Persib ya, di tahun lalu dia sudah asisten pelatih Bojan Hodak, dan kabarnya juga turut memberikan masukan-masukan terkait siapa pemain yang ingin dibeli oleh Persib musim lalu, dan artinya memang di musim lalu pun peran dari seorang Igor Tolik ini sudah sangat besar di Persib. Tapi tantangan di musim ini adalah dia menjadi head coach-nya nih. Dan Bojan Hodak sama-sama kita tahu meninggalkan Persib dengan sejarah luar biasa di sepak bola Indonesia, dan kembali lagi ini ada tantangan dari Bobotoh juga yang tentunya akan membuat Igor Tolik akan merasakan hal yang mungkin belum ia rasakan di musim lalu ya. Dan ini menjadi dan kalau kita berbicara rekam jejak Igor Tolik pun sebagai head coach kan belum panjang gitu ya. Dan mungkin ini tantangan terbesarnya ini adalah saat melatih Persib ini. Dan ini akan menjadi sebuah menjadi pembuktian juga untuk Igor Tolik apakah dia bisa menggantikan seorang Bojan Hodak. Karena untuk mengelola ruang ganti pemain ini kan tidak mudah ya. Apalagi Persib ini banyak sekali pemain bintang, apalagi tadi nanti kalau kemungkinan bertambah lagi pemain asingnya, dan tadi juga sudah disebut bahwa kemungkinan juga ada pemain asing yang tidak masuk DSP. Itu kan seorang pemain sepak bola nggak masuk DSP itu sakit hati banget itu. Pasti. Pemain asing lagi. Apalagi pemain asing kan di kontrak besar, dan dia tentu ingin bermain gitu, tapi tidak masuk DSP. Artinya kan ini kan akan ada bumbu-bumbu emosi, ada bumbu-bumbu tidak kesukaan gitu ya. Dan ini yang harus dikelola oleh seorang Igor Tolik, dan di beberapa musim terakhir Bojan Hodak sudah bisa ya melakukan itu, dan itu yang akan menjadi tantangan Igor Tolik selain tadi secara taktikal ya. Meskipun memang secara garis besarnya sih gue lihat masih hampir sama mainnya dengan Bojan Hodak, dengan ada beberapa penyesuaian lah, seperti tadi ada inverted yang masuk ke tengah untuk membongkar menambah jumlah lah pemain di lini tengah. Untuk itu sangat penting sih untuk melawan tim-tim yang low block begitu ya. Ya, gimana Mas Ardi soal perbedaan lah dari gaya kepelatihan Igor Tolis dan Bojan Hodak? Kalau dari segi taktikal sebetulnya tadi secara defaultnya mungkin kurang lebih sama. Kayak misalnya pas defense Persib itu main kurang lebih kayak seperti 4-4-2. Jadi di mana pemain gelandang serangnya yang sebelumnya misalnya Berguinho atau kemarin Adam Alis itu selalu menemani pemain nomor 9-nya, entah itu Sekulik atau Ramonteng. Dengan 4-4-2, tapi ketika menyerang sama dengan formasi 4-2-3-1, dengan yang paling saya lihat berbeda itu mungkin lebih ke 3 gelandangnya yang lebih sangat dinamis. Jadi kalau sebelumnya mungkin selalu ada Mark Locke yang ada di depan 2 center back, terus ada Tom Haye di tengah-tengahnya, lalu di depannya ada Berguinho, mungkin di musim lalu Bojan Hodak seperti itu. Kalau di Piala Presiden hanya melihat Piala Presiden sebagai sampel, itu bisa ada Lucho yang di belakang, ada Adam Alis yang di belakang, atau Gokul Notsuda yang di belakang. Jadi lini tengahnya yang lebih dinamis secara pergerakan dan pertukaran posisinya. Sisanya kurang lebih hampir sama, dan justru yang menariknya adalah bagaimana kalau melihat yang Igor Tolik sejauh di Piala Presiden, itu bagaimana dia bisa memaksimalkan William Barros di sayap kiri. Musim lalu William Barros dimaksimalkan di sayap kanan, bahkan lebih terlihat kemampuan defensifnya dibandingkan posisi attackingnya. Tapi ketika di Igor Tolik kemarin, William Barros itu jadi salah satu pemain yang paling produktif gitu ya, bersama Sekulik gitu. Terus dipasangkan di sayap kiri bersama Ikhwan Tanamal, yang akhirnya dia bisa bikin 2 gol dan 1 assist. Menurut saya itu sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan ketika di eranya Bojan Hodak. Tapi sekali lagi, Piala Presiden ini masih turnamen pramusim, sampelnya masih sangat sedikit, dan mungkin dari sisi Igor Tolik pun masih hanya sekedar mencoba
hanya mematangkan beberapa ide saja, karena secara komposisi pun ini Persib belum full tim. Iya. Pasti ketika nanti ada datang Ragnar, Sandy Walsh, Eliano, Tom Haye bisa jadi akan berubah lagi. Dan ini justru yang menariknya adalah bagaimana nanti ketika sudah full tim, khususnya nanti mungkin di Dewata Cup ya. Yeah, Dewata Cup itu atau Dewata Challenge. Disitulah mungkin kita bisa melihat bagaimana sebetulnya ide besar dari taktikal Igor Tolik. Karena kalau tadi di Piala Presiden dengan pemain-pemain yang baru bergabung, match fitness masih belum maksimal. Ada ketakutan untuk cedera sehingga rotasinya cukup besar, hampir setiap pertandingan ganti line up kecuali sudah ketika masuk ke semifinal dan final. Tapi nanti ketika Dewata Challenge itu hampir bisa dibilang semua pemain match fitnessnya udah mulai meningkat. Dan disitulah sebetulnya akan seperti apa Persib bermain di bawah Igor Tolik, kita mulai bisa melihat. Bisa lihat dari situ ya. Kita tahu kan dengan dengan kehadiran Persib Bandung di Piala Presiden dan juga di Dewata Challenge, Persib kayaknya jadi bakal batal nih untuk TC di Thailand ya. Padahal kan kita tahu Persib awalnya pengen TC di Thailand itu di akhir-akhir Juli kalau nggak salah, tapi karena ada Piala Presiden, Persib akhirnya memilih untuk tampil di Piala Presiden dan setelah Piala Presiden juga Persib nggak memilih keluar negeri, dia milih TC di Bali karena akan main di Dewata Challenge itu kan, akan menghadapi Sabah FC di tanggal 15 Agustus. Terus juga akan menghadapi Bali United di tanggal 18 Agustus. Kan dari tanggal 18, terus juga lawan Manila Ligar tanggal 31, kayaknya nggak mungkin ya Persib bakal TC di Thailand, karena waktunya mepet banget kan. Dan kita tahu di musim lalu Persib kan TC bisa agak long lah ya, karena kan di Piala Presiden tersingkir juga di fase grup di musim lalu ya. Dan kita tahu kan hasilnya Persib setelah TC di Thailand bisa jadi juara grup ACL 2 ya kan, terus juga bisa jadi mempertahankan trofi juara Super League. Nah, Bang Henry dan Mas Ardi melihat fenomena ini seperti apa? Apakah ini sebuah kerugian ya bagi Persib Bandung jadi batal untuk TC di Thailand? Yang kita tahu kan di Thailand ada banyak tim-tim yang kompetitif lah untuk dijadikan lawan uji tanding gitu. Gimana Bang? Sebenarnya yang bikin gue penasaran adalah, ini kan situasinya hampir sama nih antara Persib dan Persija ya. Dimana mereka sama-sama ingin TC di Thailand, teman bedanya kan Persija jadi ya. Tapi bagaimana kedua tim ini akhirnya tampil di Piala Presiden, yang menjadi gue penasaran adalah berapa match fee-nya di Piala Presiden gitu. Sampai kedua tim ini bela-belain lah ya kan, membatalkan semua rencana pramusim ini ya. Dan memang kembali lagi ya bahwa memang kalau kita bicara idealnya seharusnya memang training camp di Thailand itu bisa lebih bermanfaat ketimbang di Bali. Karena kalau di Thailand sama-sama kita tahu, tadi Bur juga sudah bilang, potensi untuk bertemu dengan tim-tim kuatnya di Thailand lebih besar lah dibandingkan di Bali. Tapi kalau dari segi bagaimana seorang Igor Tolik, apalagi sebagai pelatih baru ya, untuk melihat komposisi pemain dan cara dia menerapkan taktikal, dua kompetisi pramusim yang dijalani Persib ya, yaitu Piala Presiden dan juga Dewata Challenge ini seharusnya bisa menutupi kegagalan Persib untuk training camp di Thailand. Karena kalau bagaimanapun sekedar laga uji coba dengan kompetisi pramusim itu suasananya pun sedikit berbeda ya. Apalagi kalau kita melihat Piala Presiden kemarin, bahkan sejak laga pertama lawan Persib, gue lihat itu intensitas permainan itu tinggi banget ya. Kita lagi melihat seperti kompetisi sudah mulai begitu ya. Apalagi tim-tim yang diundang di Piala Presiden pun sama-sama kita tahu semua kompetitif, bahkan ada Port FC juga yang juara bertahan. Jadi sebenarnya seharusnya Persib tidak terlalu kehilangan lah ya kesempatan untuk TC di Thailand, karena nanti di Dewata Challenge pun mereka akan bertemu dengan Sabah ya, tim Malaysia, dan kemudian juga Bali United yang juga berusaha bangkit di Super League musim ini. Jadi dengan Piala Presiden kemudian juga Dewata Challenge, seharusnya Igor Tolik sudah cukup lah untuk mendapatkan gambaran lah kekuatan timnya sebelum menghadapi Manila Tigers ini, yang sebenarnya juga akan menjadi laga penting juga ya buat Persib untuk penentuan mereka di langkah di kompetisi Asia. Gimana Mas Ardi? Kalau dari saya sebetulnya keputusan untuk membatalkan tes di Thailand malah itu justru lebih tepat gitu. Karena tadi waktunya udah mepet, dan yang kedua adalah di Bali pun tempat latihannya oke juga gitu. Bagus. Karena kan kalau misalnya kita dibandingkan dengan TC hanya di Bandung gitu ya. Di Bandung Persib hampir nggak punya lapangan yang bagus gitu untuk mendukung kebutuhan pelatih gitu untuk menjalani training camp. Esensi dari training camp ke luar negeri itu sebetulnya ada, selain ngomongin bertemu dengan tim-tim yang di luar yang biasa dihadapi oleh Persib, adalah bagaimana sebuah tim itu terbiasa dengan bermain setelah perjalanan panjang. Lalu beradaptasi dengan cuaca. Humidity di sana gitu yang berbeda dengan di Indonesia. Nah, mungkin sebetulnya dengan kalau melihat musim lalu apa yang dilakukan oleh Bojan Hodak
TC ke Thailand dan kebetulan bertemu tim-tim Thailand juga gitu. Jadi itu udah ada pengalaman dari TC sebelumnya, sebelum kemudian lawan Ratchaburi gitu ya, lawan Bangkok United. Nah, ketika sekarang sebetulnya Persib udah punya pengalaman, lebih punya pengalaman untuk menghadapi musim yang baru. Tadi menghadapi tim Thailand, sekarang udah berpengalaman gitu. Terus kemarin juga sempat ketemu juga dengan Tampines Rovers di Piala Presiden gitu. Dan sekarang nanti akan ketemu Sabah FC juga. Jadi kalau ngomongin competitiveness dan secara mengetes kemampuan melawan tim yang levelnya berbeda dengan Liga Indonesia, sebetulnya Persib sudah mendapatkannya itu di Piala Presiden dan nanti di lawan Sabah FC gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti para pemain dan juga manajemen bisa beradaptasi dengan situasi ketika perjalanan jauh, dengan mungkin bahkan lebih ke hotelnya di sana seperti apa. Jadi kan kalau perjalanan jauh tuh di pesawat berapa jam duduk harus ngelipat, terus harus latihan. Nah, itu tuh hal-hal seperti itu yang sebetulnya bisa bisa didapatkan ketika dari training camp gitu. Bahkan nanti misalnya kalau Persib bisa ketemu tim Australia, nah kemarin kan belum pernah nih. Nah, justru malah harusnya ke negara-negara yang sebelumnya Persib belum pernah. Iya sih, seharusnya sih itu bisa lebih bermanfaat ketika nanti pas turnamennya atau pertandingannya digelar udah punya pengalaman gitu. Oke, kalau misalnya ke Korea berarti harus perjalanan dari sini ke tempat latihannya berapa lama, cuacanya lebih dingin, apakah panas, apakah perjalanan dari pesawatnya dari bandara ke latihannya jauh, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa bermanfaat di training camp sebelum nanti pas turnamennya berjalan. Iya, benar, setuju banget. Dan kita tahu juga Persib Bandung tadi udah di spill juga kan akan tampil 4 kompetisi kan, di Super League, di League Cup, di ACL 2 sama di Asian Cup Championship. Menurut Bang Henry dan Mas Ardi, target realistis Persib Bandung apa nih di 4 kompetisi ini? Tentunya kan kalau Boboto mungkin ada yang pengen tuh kayak Eko Maung lah kemarin. Dia sih karena dia mikir dulu pernah ada momen belasan tahun Persib nggak juara, dia kalaupun Persib nggak juara di musim depan nggak masalah, yang penting Persib Bandung berprestasi di Asia. Nah, kalau menurut Bang Henry gimana? Setuju ya, karena kalau kita berbicara Super League, Persib udah cukup lah ya. Udah berapa musim ini selalu juara, dan memang target yang masih menjadi penasaran untuk Persib ini kan di kompetisi Asia. Dan memang di kompetisi ACL 2 ini jadi target yang memang harus dimenangkan oleh Persib. Dan mungkin jika memang itu harus mengorbankan gelar di Super League, itu sangat worth it lah. Karena memang kalau kita berbicara sejarah ya dari kompetisi Asia ini, memang rekam jejak tim-tim Indonesia itu tidak ada yang bisa berbicara panjang ya. Dan mungkin itu semoga bisa dipatahkan oleh Persib di kompetisi ACL 2. Dan mungkin yang musim ini yang dari sorotan juga ada Piala Indonesia nih. Dan ini juga akan bisa menjadi kesempatan lah untuk Persib menurunkan pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal yang kalau di Super League atau di kompetisi Asia sangat mustahil lah untuk bisa dimainkan atau mendapat menit bermain. Dan itu juga bisa menjadi uji coba yang pas Piala Indonesia, dan kemudian juga jangan lupakan juga ada Asian Cup juga ya, yang kemungkinan juga Persib juga akan sangat all out di sana. Dan tampaknya memang kalau kita berbicara secara realistis di Asian Cup mungkin Persib akan jadi juara, tapi di ACL 2-nya ini yang masih menjadi teka-teki nih, apakah Persib akhirnya benar-benar bisa merealisasikan target tersebut. Tapi kalau menurut gua dengan masuk semifinal atau bahkan final itu sudah akan menjadi sebuah pencapaian yang sangat luar biasa lah. Pesaingnya kan klub-klub Jepang kan, untuk masuk ke final nanti bisa lawan klub Jepang, Korea, ya kan. Terus di final ada potensi lawan tim-tim Arab Saudi kan. Kayak tim-tim besar lah. Musim lalu kan Al Nassr masuk kan. Walaupun di musim ini Al Nassr nggak main di ACL 2 karena bakal tampil di ACL. Gimana Mas Ari? Nah, kalau saya justru jadi setelah Persib kemarin juara tripit bersama Bojan Hodak, saya sempat bukan berekspektasi ya. Saya merasa bahwa Persib itu udah menamatkan sepak bola Indonesia lah. Dalam tanda kutip ya, sudah menamatkan Indonesia. Jadi musim berikutnya atau musim yang ini yang sekarang akan berjalan, Persib udah nggak terlalu berambisius gitu. Apalagi dengan Bojan Hodaknya udah selesai, Persib bisa ngeriset tim, bisa mungkin pemain-pemain muda diorbitkan gitu, mungkin bisa ngebenerin fasilitas, training camp dan lain-lain. Saya sebenarnya harapannya seperti itu setelah tahu Bojan Hodak tidak akan lanjut. Tapi setelah yang datangnya adalah Peralta, Tombo, Menalo, Orat Mangun, Sandi Walsh. Ambisius berarti ya. Saya jadi ternyata Persib ambisius. Dan kalau sudah pemain yang direkrut adalah pemain seperti ini, saya justru merasa bahwa Persib harus juara Liga. Karena musim lalu dengan pemain yang tidak semewah musim ini bisa juara. Jadi kalau misalnya dengan pemain yang lebih mewah tapi nggak juara, menurut saya itu investasi manajemen dengan mengeluarkan uang yang lebih besar itu jadi tidak worth it. Tapi tadi kalau misalnya ternyata di ACL 2-nya ternyata sampai semifinal bahkan final,
mungkin itu bisa terobati. Tapi kalau buat saya harusnya sih juara lagi. Tetap juara. Karena tadi saya sih lebih ngomongin bahwa musim lalu bahkan 3 musim sebelumnya Bojan Hodak itu tidak dikasih skuad yang mewah seperti sekarang. Tapi berhasil juara gitu. Tapi kalau misalnya dengan musim sekarang skuadnya mewah, tapi ternyata tidak ada piala yang didapatkan, buat saya sih itu masalah besar sih gitu dengan investasi yang udah sangat besar dikeluarkan oleh manajemen. Jadi kalau buat saya sih mungkin secara prioritas utamanya adalah juara liga lagi atau mungkin paling tidak runner up deh gitu. Masuk lagi ke Liga Asianya dulu gitu, kompetisi Asianya gitu. Ya harus top 2 dulu, baru mungkin ke ACL tuh sisanya mungkin ya bisa mengikuti. ACL 2 minimal sampai mana kira-kira? ACL tuh harusnya bisa lebih bagus lagi dari musim lalu. Minimal perempat final berarti. Perempat final, bahkan semifinal gitu. Tadi ya dengan Mutombo udah pengalaman bersama Raja Buri, terus Sandy Walsh bersama Buriram, tambah Peralta juga yang high profile player, Orat Mangun, Sandy Walsh juga dengan level pemain timnasnya. Harusnya sih ini meningkatkan tadi ya seperti yang saya sempatkan di awal, sudah mengupgrade kualitas Persib dari musim lalu untuk di level Asianya. Gitu. Makanya tadi ketika level di Asianya udah naik, ya harusnya di liganya juga udah paling tinggi loh gitu. Jadi harus juara aja gitu. Kalau musim lalu malah saya lebih ke kalau juara nggak apa-apa kalau musim lalu. Karena lihat skuadnya, oh ya udahlah. Ini kemarin udah back to back. Karena saya sebagai fans Persib back to back udah cukup sebetulnya luar biasa itu ya. Tapi ternyata Bojan Hodak terlalu jago. Jadi tripit ya. Jadi akhirnya ya tadi standarnya makin tinggi. Investasinya makin besar ya harusnya outputnya juga makin tinggi. Lebih bagus lagi. Dan tim-tim Asia Tenggara juga punya track record bagus di ACL 2 kan. Kita tadi di 2 musim lalu Lion City Sailor masuk ke final ya kan. Musim lalu juga ada Bangkok United juga sampai semifinal. Sebelum kalah dramatis lah bisa dibilang dari Gamba Osaka. Dia bahkan bisa ngalahin Gamba Osaka di kandangnya Gamba kan. Terus pas main kandang, apes saya kepleset akhirnya nggak lolos lah. Dan selain Persib Bandung kita tahu nih kalau bicara persaingan gelar juara kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak jemputin nama Persebaya Surabaya nih. Kita tahu Persebaya kan kemarin ngalahin Persib Bandung di final Piala Presiden via adu penalti, walaupun banyak orang beranggapan ya Persebaya kan itu full tim kan, nggak ada pemain yang dipanggil ke timnas. Beda sama Persib Bandung yang ada 7 pemain Persib Bandung yang dipanggil ke timnas Indonesia, walaupun nanti dalam waktu dekat juga bakal balik lagi ya setelah timnas tersingkir di Piala AFF. Nah, melihat Persebaya kiprahnya seperti apa nih Bang Henry dan Mas Hardi di bawah Bernardo Tavares? Apakah memang Persebaya memang sebagai salah satu kontender lah atau memang ya sangat difavoritkan untuk jadi juara Super League di musim depan nih? Iya, kalau kita bicara Bernardo Tavares ya, koreksi kalau salah, ini adalah musim pertama dia benar-benar menukangi Persebaya dari awal full ya. Karena di musim lalu kan dia datang pertengahan musim sebagai pengganti ya. Jadi memang artinya ini akan menjadi tim yang Tavares banget ya, apalagi ada Yuran Fernandes juga PSM nih. banyak di bawah ya. Ini kan udah kayak paketan ya, kalau Tarkam paketan nih di bawah sama dia nih kan. Jadi memang sebenarnya tulang punggungnya ini sebenarnya paketan dari PSM itu ya, ada di belakang ada Yuran dan memang ini akan tim yang benar-benar dikenal lah oleh seorang Bernardo Tavares. Dan setuju tadi kata Buru bilang dan mungkin kalau kita melihat juga kiprah Persebaya di Piala Presiden, mereka diuntungkan oleh fakta bahwa memang ini kerangka tim mereka yang sudah sangat solid untuk Super League. Itu berbeda dengan Persib dan juga Persija. Tapi memang kalau kita bicara cara bermain Persebaya di Piala Presiden, memang identitas dari Bernardo Tavares sudah terlihat di sana ya, permainan keras, permainan menyerangnya begitu. Dan Persebaya kalau kontender kayaknya memang akan masuk ke jajaran tersebut di papan atas. Tapi kalau kita bicara apakah Persebaya sudah siap untuk menjadi juara atau belum, ini akan masih harus dilihat juga nih di saat kompetisi berjalan ya. Karena sama-sama kita tahu bahwa di musim ini sangat banyak sekali tim yang berambisi ya. Ada Persija juga yang jor-joran di bursa transfer. Dan mungkin juga kita jangan lupakan ada Dewa United nih yang mungkin musim ini tidak banyak berteriak lah. Maksudnya tidak banyak pergerakan transfer yang begitu mencolok dibandingkan musim lalu. Tapi kalau kita bicara timnya ini hampir mempertahankan semua pemain di musim lalu ya. Yang artinya ini dengan pergantian pelatih dan artinya ini skuad Dewa United akan juga kurang lebih akan sama seperti musim lalu begitu ya. Dengan lebih kompak dan lebih bisa lebih menakutkan di Super League musim ini. Tapi memang kalau kita bicara contender Persebaya kalau kita melihat Piala Presiden sudah lebih siap lah dibandingkan dengan musim lalu ya. Dan Rahmat Irianto dan kawan-kawan kayaknya juga sudah siap lah untuk bisa bersaing di papan atas di musim ini. Gimana Mas Ardi soal potensi dari Persebaya Surabaya? Saya sebagai fans Persib juga gitu ya. Memang agak bukan khawatir. Yang melihat Persebaya ini sebagai title contender gitu ya, bakal jadi persaingan yang kuat juga gitu. Karena tadi dilatih oleh
Bernardo Tavares yang udah tahu betul bagaimana sepak bola Indonesia. Dia dulu di PSM Pernah dan juara sekarang ya. dan pernah juara juga. Lalu Bernardo Tavares ini punya karakteristik yang secara rekam jejak di Liga Super Indonesia itu cocok untuk jadi juara. Dia itu main lebih ke defense counter. Kayak Bojan banget Kayak ya. Bojan defense counter. Stefano Tecco juara sama Iya. Persija sama Bali United defense counter Defense juga counter, gitu. benar. Hanya Simon McManamy yang mungkin secara karakteristik Iya, bermain nggak bisa juara tanpa main defense counter gitu. Nah, Bernardo Tavares juara sama PSM defense counter juga. Nah, sekarang Bernardo Tavares sudah mendapatkan kesempatan buat menyeleksi skuadnya dari pertengahan musim lalu. Iya. Nah, sekarang ditambah tadi ya ada Yoran Fernandes, ada Reza Arya yang pernah dia tangani juga, ada Ramadan Sananta yang udah pernah dia tangani, dan juga beberapa pemain PSM lain. Ditambah lagi ada Alex Martins dari Dewa United. Jadi ini Persebaya musim ini adalah kombinasi pemain-pemain yang udah berpengalaman di Liga Indonesia menurut saya. Jadi Bernardo Tavares pun nggak akan terlalu sulit untuk meramu skuadnya di musim ini. Gitu. Malah dibandingkan misalnya dengan Persija, Persija juga punya STY yang mainnya defense counter juga sebetulnya. Tapi ya STY baru pertama kali melatih klub, bahkan di Indonesia gitu, maksudnya dalam konteks Indonesia ya, baru pertama kali. Kita mungkin di timnas melihat dia bagus, tapi dalam melatih klub yang day to day, week by week, setiap pertandingannya, pasti beda, kan? Itu pasti akan ada sesuatu yang diadaptasikan oleh dia dengan pemain-pemainnya. Igor Tolik, walaupun Igor Tolik musim lalu dengan Persib, tapi ya dia harus bisa bagaimana dia bisa mengatur dressing room. Karena untuk jadi juara bukan hanya sekedar ngumpulin pemain-pemain bagus. Tapi ya itu tadi pemain bagus, mainnya bisa chemistry-nya dapat, taktikalnya jalan gitu. Betul. Nah, ini yang bakal jadi menurut saya mungkin 3 tim yang bakal jadi kandidat kuat buat juara, dan Persebaya jadi salah satu yang bisa diperhitungkan dalam musim ini. Bisa masuk kandidat ya. Tadi Mas Ardi juga nyebutin nama Persija nih. Kita tahu Persija di Piala Presiden kalau saya melihatnya kayak masih ada kurang dari segi penyerang ya. Tepatnya dalam posisi penyerang kita tahu kan Gustavo Almeida, Axel Runtukahu kan kayaknya kurang lah untuk jadi andalan Persib Bandung. Nah, Persija. Bandung. Nih kenapa ingat Persib Bandung? Karena Axel depan gawang lawan Persib nggak gol kan. Umpan Witannya, umpan Witan udah keren banget, diumpan ke Axel nggak gol. Dan sekarang Persija kan lagi ngincer seorang penyerang asal Kroasia nih, Marko Dugandzic. Marko Dugandzic ini sempat dikaitin sama Persib lah di bursa transfer musim dingin atau di awal tahun ini, di awal tahun 2026. Si Marko Dugandzic ini pernah main di klub terakhir tuh Levski Sofia, klub Bulgaria, tapi dia pernah jadi top skor Liga Rumania bersama Rapid Bukares di musim 2022-2023 dengan koleksi 23 gol. Terus juga dia pernah main di Altay nih, klub Liga Super Arab Saudi, terus juga pernah main di FC Seoul. Nah, dalam ambisi Persija yang menjadi juara, karena kita tahu kemarin dalam preskon kerjasama antara Persija dengan salah satu bank BUMD di Jakarta, Gubernur DKI Pak Pramono Anung tuh bilang di hadapan Sintayong, lo harus juara. Nah, melihat beban ya. Bener, bebannya berat banget kan. Ini pelatih baru tapi harus ditargetin jadi juara. Nah, melihat dalam ambisi menjadi juara tentunya STY kan kayaknya butuh memang sosok penyerang. Nah, melihat ambisi Persija yang menjadi juara, kalau menurut Mas Ardi dan Bang Henry, sejauh mana sih kepentingan Persija Jakarta akan seorang penyerang haus gol? Karena kita tahu Persib Bandung kan pernah menggila kan dengan seorang David Da Silva yang bisa menggaransi 20 gol tiap musimnya. Gimana soal Persija ini? Iya, yang pasti tadi sudah dibahas ya bahwa Sintayong ini juga salah satu pelatih yang menganut strategi defense counter ya. Dan dengan strategi ini memang sebuah tim itu wajib memiliki penyerang yang memang haus gol ya. Dan mungkin yang bisa menggaransi 20 gol dalam satu musim seperti David Da Silva, kemudian juga Mariano Peralta ya bersama Borneo di musim lalu. Dan kalau kita bicara Piala Presiden, bagaimana tadi Axel ya, dan kemudian juga ada Gustavo Almeida yang sebenarnya juga bersama Arema sempat gacor juga ya, tapi ternyata setelah pindah ke Persija sejak musim lalu pun belum menunjukkan peran yang krusial begitu. Cedera ya. Dan akhirnya tentunya kehadiran seorang striker utama ini atau mesin golnya dari Persija ini seperti masih missing lah dari strategi yang diterapkan oleh Sintayong ya. Dan tentunya dengan bursa transfer yang masih terus berlangsung dan juga dengan fakta bahwa Persija pun sedang training camp juga ya, tanggal 10 berangkat ke Thailand ya. Hari ini ya? Ya, hari ini ya. Dan memang artinya ini manajemen Persija juga benar-benar menunjukkan bahwa mereka sangat berambisi untuk menjadi juara. Dan sebenarnya kalau kita bicara Persija di musim lalu dengan sebelum Sintayong, sebenarnya juga performanya tidak buruk-buruk banget ya. Bisa ada di papan atas, tapi memang sayangnya dipecat karena gagal merealisasikan target menjadi juara. Dan itu tekanan tersebut sekarang ada di Sintayong nih. Dan Sintayong tadi setuju ya bahwa
dia memang berpengalaman membawa Korea Selatan ke Piala Dunia dan bahkan sama-sama kita tahu ya mencetak banyak sejarah bersama timnas Indonesia. Tapi rekam jejak dia di level klub ini memang belum mentereng ya, dan bahkan sebelum ke Persija di Hyundai ya kalau nggak salah ya, di Korea Selatan pun hanya 2 bulan. Iya, hanya 2 bulan ya, sumur jagung juga ya. Jadi tekanan Sintayong akan sangat besar dan patut ditunggu lah apakah strategi defense counter dari Sintayong bisa berbuah manis di Super League, karena kalau kita bicara tadi sudah dibahas juga bahwa Liga Indonesia memang dikenal sangat bersahabat lah dengan pelatih yang defense counter. Tapi memang benar Persija membutuhkan seorang striker yang bisa menjamin 20 gol dalam satu musim, dan itu masih hilang lah dari skuad Persija saat ini. Iya, dulu kan terakhir Marco Simic lah. Marco Simic, betul. Gimana Mas Ardi soal ya secara karakter mungkin Persija belum nemu yang seperti Marco Simic lagi dulu. Bahkan kalau yang saya ingat gitu bahwa Persija itu hampir biasanya punya striker yang bagus, kayak misalnya Paco Kemonye, Roger Batum, Bambang Pamungkas. Dia selalu punya nomor 9 yang bikin gol banyak gitu. Setelah Marco Simic hampir nggak ada gitu. Bahkan kemarin kayak Maxwell itu bukan penyerang banget gitu. Lebih ke winger gitu. Alano pun winger gitu. Nah, mungkin dengan yang sekarang hanya mengandalkan Gustavo Almeida sebagai pemain asing. Di lokal ada Axel Rukuntaho yang ya belum terbukti lah ya untuk di level Liga 1 bisa mencetak banyak gol. Cuman yang perlu diingat juga bahwa kemarin di Piala Presiden itu ya statusnya masih pramusim. Persija pun secara komposisi dan permainan pun belum maksimal ya, maksudnya belum full powernya Persija gitu. Tapi kalau lihat dari rekrutan Persija musim ini sebenarnya nggak kalah bagus juga dengan musim lalu. Kollinger, terus dari Ryutaro Messino, Stepan Lončar juga, terus ada pemain yang belum dimainkan juga yang dari Bulgaria. Pankov. Sempat main di awal doang ya. Cuma sebentar. Kan? Jadi sebenarnya Persija pun belum dengan kekuatan penuhnya gitu di Piala Presiden, dan bisa jadi kalau dengan kekuatan yang lebih penuh ya dengan lebih maksimal ya bahkan Excel pun bisa lebih dimanjakan gitu. Walaupun memang biasanya di Indonesia itu butuh striker yang memang ibaratnya one shot one goal gitu. Kayak sekali David da Silva gitu ya. Bahkan dulu ada Silviano Confianos gitu yang bisa bikin lebih dari 20 gol, Bali United 34 gol semusim. Dan di Indonesia tuh rata-rata biasanya butuh striker yang seperti itu gitu. Atau setidaknya ada pemain yang lain di posisi winger yang memang agresif atau punya produktivitas golnya tinggi seperti Ciro Alves misalnya. Dan bahkan Tyrone gitu yang bisa bikin banyak gol. Nah, Persija ini memang belum kelihatan. Cuman kalau dari sisi saya melihat kehadirannya STY di Persija ini memberi dimensi baru kayak misalnya ke pemain-pemain muda. Kayak misalnya kemarin saya lihat Witan Sulaiman itu main bagus banget. Hidup lagi dia. Betul. Itu kayak menurut saya itu kayak Witan pengen nunjukin bahwa salah nih John Herman gak manggil Witan. Dia main bagus-bagus banget di bawah Sintayong gitu. Karena mungkin Sintayong pun udah tahu gitu Witan seperti apa, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Itu bisa dimaksimalkan. Mungkin nanti Arhan next ya. Mungkin Arhan karena pelan-pelan baru sembuh dari cedera juga kan, mungkin itu juga yang dia nggak langsung jadi starter gitu. Dan beberapa kali udah mulai kelihatan tuh throw in-nya gitu. Arliansyah, terus juga Victor Detan. Belum lagi ada Fajar Fatur Rahman yang juga udah tahu nih STY secara kemampuannya gitu. Jadi ya ini tinggal nanti bagaimana mungkin lebih ke eksekutornya lagi. Apakah benar Persija hanya menggunakan Gustavo Almeida atau tadi ada Mario Jugajic atau ada pemain lain yang sedang disiapkan atau Excel mau dimatangkan dengan pemain yang ada, itu yang perlu kita tunggu gitu dari Persija. Tapi secara komposisi sebetulnya Persija memang sudah cukup siap sebetulnya buat musim sangat ini. Bagus deh. Nggak kalah bagus walaupun memang menurut saya sebetulnya kemarin tadi setuju juga dengan Bang Henry gitu ya, bahwa skor musim lalu tuh nggak jelek gitu. Itu hampir juara sampai akhirnya mungkin di setengah musim ke terakhir mulai agak turun. Betul. Dan pemain-pemain asing kayak Alano, terus Maxwell, Bruno Tubarao buat level Indonesia tuh ya terlepas mereka sering kartu kuning kartu merah ya. Itu levelnya bagus gitu. Bahkan kayak misalnya Alano terus Maxwell dibandingkan dengan William Barros, dibandingkan dengan Ramonteng lebih bagus mereka gitu. Secara rekam jejak pun mereka mainnya di Serie A, Serie B. William Barros, Ramonteng mainnya di Serie D, Serie C gitu. Tapi memang aneh gitu, kenapa nggak bisa juara? Mungkin ya, tadi salah satunya adalah karena pelatih gitu. Tapi mungkin dari manajemen memutuskan untuk dibongkar semua pemain asingnya, dan ya inilah mungkin yang diharapkan bisa jadi juara. Dan apalagi dengan datangin Sintayong yang punya rekor bagus di Indonesia sebagai pelatih timnas, diharapkan bisa menular juga ketika melatih di klub. Nah, kita tahu juga kan tadi udah kita sebut ya, Sintayong tuh dikasih beban jadi juara. Dan dia kan kalau nggak salah kontrak itu 2 tahun plus 1 ya. 2 tahun plus 1 berarti sampai sekitar 2029 lah. Dan kalau misalnya ternyata
Sintayong gagal jadi juara nih. Kita tahu di musim ini kan berarti target jadi juara karena di pertengahan 2027 atau di bulan Juni 2027 kan 500 tahun Jakarta kan. Sedangkan nanti di 2028 tuh 100 tahun Persija. Oke. Jadi polanya seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata Sintayong gagal jadi juara di dalam tanda kutip misal di 2 musim tersebut lah. Konsekuensi yang terima Sintayong seperti apa? Iya, kalau kita bicara Sintayong saat melatih timnas Indonesia ya, dan saat itu pun sebenarnya prestasi yang dihadirkan timnas tidak instan ya, meskipun terlepas dari fakta dibantu dengan banyak pemain naturalisasi, pemain diaspora, tapi itu juga secara taktikal Sintayong benar-benar baru bisa menunjukkan identitas ya permainan timnas Indonesia itu butuh waktu lama lah ya, meskipun saat itu juga sepak bola sempat sedikit terhenti lah karena COVID ya, dan itu mungkin harus kita lihat nih, berarti memang Sintayong harus dikejar waktu nih ya, karena targetnya juara, dan apalagi tadi Bu sudah bilang ya, banyak sekali raihan-raihan yang sangat dikejar oleh Persija ya, ulang tahun di Jakarta itu sangat maka dari itu gubernurnya pun saat ingin melihat Persija juara gitu ya, di momen saat Persija berulang tahun yang sangat bersejarah lah ini ya, dan tidak akan terulang lagi dalam sejarah begitu, dan yang artinya memang ini tekanannya akan sangat besar untuk Sintayong. Dan kalau kita bicara tekanan, sebenarnya Sintayong sudah biasa ya merasakannya di level saat dia melatih Korea Selatan, di timnas Indonesia pun kurang apa tuh ya tekanannya ya saat itu. Dan memang secara tekanan dia seharusnya sudah bisa mengatasinya. Tapi sekali lagi nih rekam jejak Sintayong di level klub kan benar-benar memang belum teruji ya. Dan itu akan menjadi sebuah pembuktian untuk Sintayong. Dan tadi setuju ya, memang secara bagaimana cara Sintayong membina pemain muda dari Persija ini patut ditunggu juga ya. Sangat banyak sekali pemain yang ia kenal, dan diharapkan ada banyak pemain lokal khususnya yang bisa menunjukkan peran di Persija sehingga nanti sangat baik juga untuk kepentingan timnas ke depannya begitu. Iya. Jadi konsekuensinya apa kalau nggak juara di 2 tahun ini? Nggak bakal lanjut yang +1 itu ya? Kalau kita ngelihat di musim lalu ya, di pelatih sebelumnya, sebenarnya saat itu juga kontraknya bukan 1 musim ya. 1 tahun ya saat itu ya. Dan dengan prestasi bisa ada di papan atas, tapi akhirnya ya peringkat 3 ya padahal ya. Tapi mungkin itu kalau di kompetisi manapun akan diperpanjang ya, logikanya ya, tapi tidak diperpanjang. Dan ini Sintayong jangka panjang, tapi dengan target juara di musim ini kayaknya, nah ini masih harus jadi teka-teki nih, apakah andai gagal dia masih bisa dipertahankan atau tidak ya. Karena kalau kita bicara kontrak sangat panjang, dan kalau memang harus dipecat, artinya Persija akan membayar kompensasi mahal juga untuk pemecatannya ya. Dan di atas kertas seharusnya memang harus diberikan kesempatan ya, untuk 1 musim itu tidak cukup lah untuk bisa membangun fondasi tim, kerangka tim, apalagi tadi sudah dibahas ya bahwa ini pemainnya benar-benar hampir pemain asingnya semua juga baru begitu ya. Jadi memang Sintayong setidaknya seharusnya andai pun gagal di musim ini masih harus bisa dipertahankan lah untuk setidaknya sampai kontraknya berakhir. Iya, sampai 2028 minimal ya. Gimana Mas Ardi? Sebenarnya kalau melihat ambisi Persija sekarang tadi ya, ketika walaupun kontraknya sampai 21, tapi memang kalau bisa sampai gagal gitu juara di 500 tahun Jakarta, buat saya sih, saya nggak akan aneh kalau akhirnya dipecat. Kalau buat saya ya. Karena dengan mendatangkan Sintayong, sebenarnya kan Sintayong dan juga beberapa pemain yang bagus, karena kan beberapa pemain juga ditebus dengan nilai transfer yang besar pasti dan itu menurut saya udah menjadi statement atau jadi pertanda bahwa manajemen Persija duitnya ada, tinggal outputnya harus sesuai gitu. Sintayong mungkin bisa jadi salah satu yang termahal juga gitu sebagai pelatih di Liga Indonesia. Pemain-pemainnya ada yang ditebus, terus dengan nilai kontrak yang tinggi juga. Menuju akhir musim ini kalau sampai nggak juara, buat saya nggak akan aneh kalau sampai akhirnya dipecat gitu, karena ada step berikutnya 100 tahun Jakarta. Tentu nggak mau gagal lagi nih. Dari manajemen udah keluar uang banyak, tapi gagal lagi gitu. Jadi dengan karakteristik di sepak bola Indonesia yang tidak ragu untuk memutus kontrak pelatih bahkan pemain gitu di tengah-tengah kontraknya setengah berjalan, buat saya sih nggak akan aneh kalau misalnya nggak sampai juara. Tapi balik lagi gitu bahwa skuad ini toh udah disiapkan juga dari pramusim bahwa semuanya pemain pilihan Sintayong. Pelatih, asisten pelatih juga hampir semuanya bawaan Sintayong juga. Jadi harusnya manajemen sudah merasa bahwa apa yang diinginkan oleh pelatih sudah dipenuhi semuanya gitu. Tinggal hasilnya di mana gitu. Dan nanti ya Mauricio Souza aja bisa dengan begitunya dipecat, timnya dibubarin lagi, dibuat lagi dari nol gitu. Nah, tinggal apakah dari manajemen ingin seperti itu atau misalnya ya udah nggak apa-apa juara musim ini kita
bikin environment yang baru bahwa untuk juara itu nggak bisa diciptakan dalam setahun. Gitu. Iya. Nah mungkin jadi dari manajemen dulu nih, apakah benar juara harga mati atau enggak? Iya. Oke deh, Mas Tardi dan Bang Henry, nanti kita tinggal lihat gimana nasib Sintayong bersama Persija, termasuk juga kiprah Persib Bandung, Persebaya di Super League, siapakah yang akan jadi juara di akhir musim ya. Oke, nanti Mas Ari dan Bang Henry, next issue kita bahas lagi di sini. Oke. Makasih banyak udah join di Locker Room, nanti Thank you. kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Okezoners, makasih banyak udah nongkrong kita 1 jam nih di podcast Locker Room hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.